Assalamualaikum. Tanya suaranya. Oke. Mana tadi? Oke. Udah masuk suaranya? Mana nih? Bentar. Udah masuk suaranya? Masuk, Kang. Oke, sip. Ya, lanjut. Apa? Al-Haqqah ya, Al-Haqqah. Sebentar, Kang, saya ganti device dulu ke laptop. Oh ya, enggak. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولم ولم تقو walau ولو أستغفر الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك pertanyaan العظيم pertanyaan aku ini apa namanya mengenai itu tadi Mas Herdi pernah belajar nahu ya? Nahu Ya, belum Kang. oh belum. Oh. Saya juga belajar nahu itu baru pas malah di apa ya? Ada pengajar di Salman ITB itu ngarahin ini apa sampai saya tahu jurumiyah itu kitab-kitab nahu itu atau kitab apa atau Nazm Alfiyah itu malah dari beliau itu pengajar Salman ITB waktu itu gitu. Itu juga ya gitu. Dan saya sampai tahfidz seperti ini juga apa namanya apa beberapa juz aja beberapa juz jadi saletik masih ini itu pun dari beliau. Nah, itu ini terkait dengan fa'asau rasul rabbihim ya. Gitu ya. Fa'asau ya, fa-nya fa sambung ya. Terus asau itu dia fi'il. Fa'ilnya apa? Ya, orang-orang yang itu yang sebelum itu disebut tadi gitu. Apa namanya? Itu ayat apa sebelum itu? Dan nama al-Zahrawiyah fa'al min baqiyah wajah fir'aun wa qaumuhu gitu. Wal mu'tafikatu bil khati'ah gitu ya. Mereka tiga seperti itu, maka mereka fa'asau Rasulullah, fa'asau fi'ilnya itu fi'il madhi ya, mereka bermaksiat, fa'ilnya mereka bertiga, Fir'aun, kaumnya Fir'aun, terus wal mu'tafikat gitu ya. Nah, Rasulullah Rabbihim dia sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, dia dua kata, dia frase gitu. Atau istilahnya idhofat, istilahnya kalau di nahwu itu idhofat. Nah, Rasulullah mudhof, Rabbihim mudhofun ilaih. Jadi yang mudhofun ilaih selalu jadi kasroh. Atau istilahnya hukum jar ya atau khafat ya gitu. Nah, makanya Rasulullah Rabbihim itu kasusnya. Maksudnya kan itu kan gitu. Nah, itu Rasulullah Rabbihim. Itu Rasulullah mudhof, Robbinya mudhofun ilaih. Robbinya mudhof, himnya mudhofun ilaih kan sebetulnya itu. Jadi
saling frasanya gitu kasusnya. Itu. Nah, apal-apal ayat seperti itu sebetulnya adalah harus bisa menerapkan ilmu-ilmu bahasa Arab yang sudah dipelajari nahwu atau sorof itu mestinya bisa itu makanya fa'asaw rasula rabbihim itu ya itu. Oke, ada yang ditanyakan Mas Herdi sejauh ini? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Tapi ada yang nggak apa atau paham atau masih ngawang? Kalau misalnya ini Kang, Eh, apa tuh, dholun yang kayak itu tuh biasanya berapa harokat ya Kang? 6 harokat atau berapa harokat Kang? Nah, 6 harokat. Saya pakainya 6 sih. Karena mat lazim ya, dia tidak ada selisih atau tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama kiroat atau kalau belajar kiroat sab'ah, kiroat asyarah, kiroat arba'at asyarah segala macam itu tidak ada perbedaan mengenai mat lazim. Mat lazim itu selalu panjang, lebih panjang lah daripada mat wajib ya. Kalau mungkin ada pendapat 5, mungkin ada, tapi kalau saya milih 6 sih sekalian gitu. Gitu. Ya, apa namanya? Intinya panjang lah, lebih panjang dari ini. Yang panjangnya tidak bisa diragukan gitu. Tidak seperti mat wajib yang dia masih bisa 4. Tapi kalau mat lazim mesti lebih dari 4. Gitu. 5 atau 6 gitu ya. Saya pilihan 6 sih. Nah, kemudian ini menarik terkait dengan kenapa dia bisa mat seperti itu. Nah, kalau boleh ditarik lebih lanjut dari sorof, ilmu sorof, itu dari dot, lam secara berurutan. Nah, lam sama lam kan double gitu ya. Aslinya dhalla yadhillu kan gitu. Kalau mau saklek nih, itu asalnya dhalala yadlilu aslinya gitu. Tapi malah jadi dhalla yadhillu. Nah, itu kaidah-kaidah abnormalitas seperti itu dipelajari lebih lanjut lagi ilmunya daripada sorof. Nah, itu. Tuh. Termasuk bahwa bolilun aslinya kan seperti itu. Tetapi nyatanya nggak ada kan di Al-Quran sekalipun. Wa fahuwa bolun. Nah, seperti itu. Gitu. Ya, dia mat lazim. Mat lazim. Karena dia setelah mat itu ternyata bukan huruf yang biasa, tapi huruf yang bertasdid. Berat. Nah, istilahnya kalau di ilmu nahwu, sakol atau saklun. Itu dia berat. Berat di tasdidnya. Gitu. Oke, itu penjelasan dari saya sih. Jadi kok kenapa sih? Terus Kang, satu lagi Kang, kalau misalnya mat jais kan itu kan kita bisa milih ya Kang antara 2, 4 atau 6. Yang paling bagus tuh kira-kira berapa harokat ya untuk yang wajib munfasil itu? Mufasil itu sebetulnya kalau mau nelusuri lebih lanjut kita pakai torik siapa? Torik Syatibiyah atau torik atau Thaibatun Nasr atau apalah gitu. Tapi mau itu kan tetap pilihan preferensi pribadi ya seperti itu. Kalau saya pribadi 4. Mungkin karena guru saya sih biasanya ngajar 4 ya udah terus. Tetapi kembali lagi mau 4 mau 2 yang penting konsisten dalam hal sebagaimana kita kayak sholat ya. Sholat itu kalau kita sholatnya Imam Syafi'i, maka wudhunya juga Imam Syafi'i. Dan apapun yang terkait dengan sholat, dari awal sampai salam, sampai mau batal lagi, itu Syafi'i harusnya. Atau Maliki sekalian semuanya. Tidak campur-campur gitu. Begitupun baca Al-Quran. Sekali kita baca, atau mau ini ya, sekali kita baca misalkan riwayat Hafiz misalkan, pakai torik yang siapa gitu. Maka itu ya di ini apa namanya konsistenkan gitu. Mau 4 atau mau 2 ya itu terus gitu. Gitu. Meskipun dengan konsekuensinya bingung sendiri. Ini wajib apa jais ya gitu ya itu. Paling itu. Tapi untungnya ini di beberapa mushaf itu antara majais dan wajib itu ada perbedaan tanda layarnya ya. Majais itu lebih halus, mat wajib lebih lancip. Biasanya gitu. Mat wajib atau mat lazim dia lebih lancip. Gitu. Itu maksudnya. Oke. Kang, ada pertanyaan lagi Kang. Jadi kan kita kan di Indonesia ini kan rata-rata menggunakan riwayat hafaz gitu kan. Hmm. Terus kalau misalnya kita tuh ingin belajar riwayat lain misalnya Kang. Misalnya gitu misalnya saya tertarik untuk belajar kiroat
Imam Waraj gitu kan. Apakah ketika saya belajar qiraat Imam Waraj itu harus saya menuntaskan dulu hafalan 30 juz Iman Hafiz atau kita juga boleh walaupun kita belum memilih. Karena saya pernah ngedengar gini Kang, kalau kita mau mempelajari qiraat yang lain tuh harus hafal dulu 30 juz gitu Kang. Jadi kayak bisa mempelajari qiraat lain. Tapi kalau misalnya kayak kita boleh nggak sih kita mempelajari walaupun kita belum hafal 30 juz, kita mempelajari misalnya qiraat Imam Waraj gitu kan atau imam-imam yang lain gitu kan. Boleh nggak Kang? Eh, Asal punya dasar bahasa Arab yang lumayan cukup ya. Maksudnya juga diiringi dengan itu juga ya. Nahu, sorof, itu sambil sambil belajar. Ya kalau saya pribadi sih nggak apa-apa sih. Itu tapi memang sebatas untuk konsumsi pribadi, bukan untuk gaya-gayaan ya. Karena memang itu ilmu. Ilmu apapun di kuliah itu pun nggak boleh sombong gitu loh. Biasalah gitu. Setidaknya supaya ya apa ya ya tergambar gitu ya. Apa namanya? Kalau saya ada ininya, nah, ini mumpung ada nih, mumpung ada nih salah satu diktatnya Kiai Arwani Amin Kudus almarhum nih. Itu jelasin kapan maliki beserta kalau di awal-awal sebutin populasinya tujuh kori itu siapa gitu ya. Kemudian bla 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 acuannya tetap Imam Hafiz. Ini ada baca maliki wa qara'a bi hasbil alifi ghairu asimin wa aliyin wa huma qara'a bi ibadiha. Namanya dengan menghapus alifnya itu selain Imam Asim dan Imam Ali Al-Kisai gitu. Maksudnya apa? Ya termasuk dua riwayat yang di bawah Imam Asim dan di bawah Imam Ali gitu, Al-Kisai. Terus keduanya membaca dengan ibadiah dengan maliki gitu. Gitu. Tapi memang kudu dari awal sih. Makanya kalau baca atau baca untuk dirasa ya itu mesti harus dari awal karena kalau dari tengah itu kan bingung sendiri nanti ini padahal udah dijelasin di awal gitu atau cluenya kasus tajwid yang seperti itu harus dicari dari kasus pertama munculnya gitu baru ada penjelasan gitu ya format baik itu format kitab prosa ataupun nazom ya dia yang lain gitu itu mungkin dimulai dari awal tepatnya sampai Anas tidak sebaliknya tidak acak lah gitu. Seperti itu cluenya seperti itu nah kalau sebetulnya kalau mau contoh yang lebih gamblangnya itu negara Aljazair itu pakai Imam Warosh tetapi toriknya lain dengan Imam apa istilah Imam Warosnya kalau di Maroko riwayat Imam Warosh orang Maroko ya itu sama-sama Imam Warosh tapi toriknya lain gitu ada lagi yang di Tunisia itu riwayat Imam Kolun ada gitu. Nah, tuh. Kalau ditilik lagi sejarahnya sebetulnya orang Mesir dulu di zaman sebelum Utsmani ya, di zaman Mamluk ya, itu sampai itu bacanya pakai Imam Waros orang Mesir itu. Karena Waros kan kampungnya di Mesir. Nah, baru ada Utsmaniyah, hegemoninya lumayan gede gitu kan pengaruhnya sehingga yang orang Turki waktu itu banyak pakai Imam Hafiz ya, Imam Hafiz, itu juga terpengaruh juga orang Mesir itu untuk pakai Imam Hafiz juga. Gitu. Sejarahnya seperti itu. Meskipun tidak menafikan juga muridnya Imam Hafiz itu banyak tuh Imam Hafiz itu. Makanya sampai sekarang juga pakai. Di samping yang lain-lain juga. Karena apa penjelasan dari ini ya penjelasan dari kitab-kitab Wirasa itu biasanya terkait dengan bahasa Arab. Istilah-istilah bahasa Arab, istilah nahwu gitu ya. Taklilihi atau apa namanya? Ditaklilihi dengan taklil atau dengan diimalatihi gitu ya. Bihadfil alifi dengan dihapusnya alif gitu ya. Terus apa namanya? Tiap apa namanya? Misalkan kul a'udzu birabbin nas itu ada yang imalah gitu ya. Itu hanya kasus ketika dia huruf kasusnya jar. Bukan kasus ketika doma atau fathah. Tapi hanya kasus ketika kasrah. Nah, kayak gitu. Kasrahnya karena jar itu hukum nahwunya yang jar itu. Nah, seperti itu memang ya sambil lah ya gitu. Tapi memang gimana pun saya pun konsumsi pribadi sebatas tahu lah gini tahu gitu.
Itu sih. Kang, itu kan saya pernah denger ya, eh kayak malikin. Jadi malikin nas jadi malikin nes. Itu kenapa bisa jadi malikin nes gitu kan? Kan Ah, kalau misalnya oke. wadduha itu kan haknya ada ya intinya kan jadi bisa imalah. Ya, Kalau dalam malikin nas kan nggak ada ya-nya gitu kan. oke. Kasus pertama di Anas yang kasroh itu pertama kali ada di Al-Baqarah ayat wa minan nasi may yaqulu gitu ya gitu. Penjelasannya ada an-nasi bi imalatihi Imam Ad-Duri. Ad-Duri itu dia ini eh apa Ad-Duri itu masuk di riwayat apa? Riwayat Ad-Duri itu masuk di qiraat Abu Amr dari Basroh itu. Hanya itu aja, yang lain biasa an-nasi. Hanya riwayat Ad-Duri aja an-nasi di malatihi. Wa kadzalika ma saluhu min kulli lafdin nasi al-majruri. Tuh, sebutin. Setiap lafat an-nas yang majrur, yang jar, nah itu kan istilah nahwu. Yang majrur itu selalu dimalain untuk riwayat Ad-Duri. Seperti itu. Nah, itu pun aku cuma sebatas tahu aja. Nerapin mah enggak juga. Ya, gitu. Kita pakai aja pakai apes gitu. Tapi setidaknya ini juga suatu ini juga ya syarat yang lebih lanjut lagi yang itu keberagaman kiraat itu ternyata tidak menyalahi aturan bahasa Arabnya gitu. Gimana kan perbedaannya? Sama ini Kang, apa tuh, kan di Al-Ghoshiyah itu kan ada yang antara sin sama sod, musoyitir. Itu tuh Ya, lebih utamanya pakai sod atau pakai sin Kang? itu bergantung terhadap riwayat yang dipakai. Nah, saya coba buka ya. Lasta alaihim bimusaytirin illa ila qaulihi ta'ala al-akbarah. Itu bla 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 itu bimusaytirin bisini itu Imam apa Hisham, riwayat Hisham, dan wabis sadi sisanya al-baquna ghairu anna hamzata sesungguhnya Imam Hamzah qiraat Imam Hamzah qara'a bi isma misadi zayan. Nah, itu kalau Imam apa qiraat Imam Hamzah termasuk muridnya dua itu riwayat Kholaf dan riwayat Kholad itu bacanya dengan ismam sod dengan zai gitu ya. Bi khilafin an Kholadi an Kholadin. Nah, bi khilafi oh ternyata Imam Kholad itu masih khilaf, masih dua wajah antara bimusoytirin sama bimuzoytirin. Nah, lo gitu. Penjelasannya ada sebetulnya di ini ilmu kiraat. Nah, seperti itu. Makanya kenapa ada tanda seperti itu? Ya itu lebih ke ini karena memang mushaf semuanya seperti itu. Ternyata dibacanya berbeda-beda di masing-masing kiraat, masing-masing riwayat. Nah, itu harus nggak. Kalau memang belajar al-Mughirah, kita harus baca, nggak bisa sembarang. Gitu. Itu di kita Imam Hafiz itu bacanya bimusaytirin termasuk yang wabis sodi al-baquna gitu. Seperti itu. Hanya yang berbeda itu yang pakai sin bimusaytirin itu riwayat Imam Hisham dari Qiraat Ibnu Amir, dari Ibnu Amir itu di mana sih kok saya lupa. Kufah bukan Ibnu Amir itu di Syam. Syam. Syam Palestina itu ya. Nah, itu. Kemudian satu lagi yang beda itu bi ismamil sod dengan ismamnya sod dengan suara zai. Itu kira Imam Hamzah. Bi muzayyitirin gitu ya, suara sod ya. Gitu. Seperti itu. Nah, itu kalau saya baca ini, baru saya baca ada teksnya. Gitu. Gitu. Oke, tuh. So, itu makanya ya, butuh baca nih. Kalau nggak baca, khawatir sembarangan. Sampai dia juga lumayan serius juga. Gimana gimana? Cukup mungkin Kang. Cukup ya, oke, sip sip sip. Oke, lanjut. Boleh mungkin Kang. Akang, saya mau nanya dulu, Akang kira-kira sibuk nggak? Takutnya Akang sibuk itu. Kalau dilanjut. Kalau sibuk sih enggak, sebetulnya jam 8 nih ada janji juga, janji ginian juga.
Ada sama teman satu kelompok kelompok kalian tuh lagi pari ya. Tuh. Ya, tuh. Jam 8 nanti tapi ini masih nanti lah. Mungkin satu surat lagi aja kali Kang ya, Oh, Al-Ma'arij. boleh boleh Al-Ma'arij ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه كان مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبل مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى
حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Oke. Tumben tanya tentang kirosan, Pak. Enggak kan, penasaran aja. Oh Sama iya. ini kan satu lagi, kadang tuh saya itu suka nggak bisa ngebedain ikhfa gitu kan. Jadi kayak ikhfa tuh jadi sama gitu kan. Kan kalau nggak salah tuh ikhfa tuh ada 3 tingkatan ya kan. Nah, saya tuh masih belum bisa membedakan tingkatan-tingkatan itu gitu kan. Yang Nah, mana abad, yang mana awsat, yang gitu-gitu kan. lebih ke linguistik sih. Ilmu pronunciation itu sebetulnya bisa itu dipakai pakai pendekatan itu ya, pakai pendekatan pronunciation itu. Nah, nun di mana, sedangkan huruf ikhfa yang mau diikhfakan dengan huruf yang itu nah, sejauh apa gitu. Makanya nun di ujung kan, nun, kof di pangkal. Nah, itu abad. Nah, itu lebih ke situ sih. Patokannya dari bagaimana seberapa kedekatannya huruf-huruf yang diikhfakan itu nanti dengan nun, dengan makhrajnya nun. Meskipun itu pun masih relatif juga gitu. Tapi segimana gimana relatifnya ya tetap kof sama kaf lebih jauh lah dari yang lain gitu. Dari sin, dari bahkan dengan lam atau bukan lam sih. Oh jangan, lam itu bukan ikhfa. Yang ikhfa itu ya kayak ta ta gitu. Jim ya, gitu. Gitu sih. Oke. Siap kan? Tumben kira doa aku penasaran. Gak banyak loh yang tanya ini kayak gini. Atau malah hanya berapa ya? Ya waktu itu pernah pernah dengar gitu kan. Kayak misalnya wadduha jadi wadduhe gitu kan. Oh, Haji Muammar mesti. Atau siapa lah, dari siapa. Maksudnya kan kalau kalau kita awam kan kita mungkin mendengarnya itu kan aneh gitu kan. Ya, Kayak emang aneh. misalnya, ya kayak misalnya gini, kan kalau qiraat Imam Hafs kan fil ardi gitu kan. Kalau di qiraat yang lain itu fil ardi gitu kan. Oh, Itu yang maksudnya saya unik gitu. Wah, ini ada ternyata Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan, maksudnya bukan hanya bisa dibaca dengan satu riwayat, ternyata ada riwayat lain juga begitu kan. nah, dengarnya dari Haji Muammar atau Qori Mesir? Qori Mesir. Kalau Dari kori-kori Mesir ya, ya. Iya, Mesir dari itu Muhammad juga. Mesir itu ilmu kayak gini tuh jalan. Al Azhar atau kampus-kampus yang lain itu lumayan tuh. Kalau kayak gini tuh hidup sana. Mungkin tidak hanya Mesir juga, Suriah, Suriah juga hidup juga lumayan. Ya, di beberapa kota, di beberapa kampus ya, di perumahan di sana juga. Ya itulah gitu. Ini itu sampai kalau saya telusuri di marketplace itu mushaf yang per ini Imam Nafi, mushaf bukan sih mushaf Polon, mushaf Waros, mushaf Ibnu Katsir, mushaf Abu Amr, mushaf Ibnu Amir itu di Mesir itu yang lumayan ini mulai ya pionirnya juga. Saudi ternyata ikut-ikutan juga Saudi. Meskipun Saudi mungkin masih terbatas di 5 yang di atas, yang Imam Hamzah sama Imam Ali Kasai belum. Tapi di Mesir udah. Imam Hamzah sama Imam Ali Kasai itu udah. Malah di bawahnya lagi Imam Abu Ja'far, Imam Yakub, kemudian Imam Khalaf yang ke-10 itu semuanya ada itu. Di Mesir itu ada. Itu kayaknya harus impor ini kalau memang beli betul-betul minat ya. Betul-betul punya mushaf per itu ya, per kiroat itu atau per riwayat itu harus impor itu. Itu sementara ini ya, meskipun sebetulnya itu ada ikhtisarnya itu yang sudah dibikin sama Yai Ahsin Sakho dari Cirebon. Itu beliau juga ulama kiroat juga gitu. Masa itu. Saya tahunya itu gitu dari Kementerian Agama loh. Ada forum-forum kayak gitu loh. Ada Yai Ahsin Sakho Muhammad dari Cirebon. Seperti itu sih. Kalau yang saya baca itu, yang itu ya ini kitabnya. Itu ada. Gitu. Ini saya beli karena udah kerja kan ya, udah belanja kitab lah. Gitu.
Terus kalau saya pribadi ketertarikan itu hanya pas waktu ini sih, waktu MTQ mahasiswa tahun 2013. Dulu saya angkatan 2012, angkatan tua betul ya. Gitu. Waktu itu kok dikuran sama ITB itu kok dikuran malah kira satu bukan yang mujawad yang biasa, memang mujawad yang kira satu langsung gitu. Gitu. Saya dapatnya itu waktu itu dapat Imam Qaul sama Imam Waros, dua-duanya harus dibaca gitu. Maksudnya apa? Satu ayat misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat ya. Kemudian ayat berikutnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Memoros gitu yang gitu. Itu sampai ayat berikutnya juga itu dibaca selang-seling antara konun memoros sampai ayatnya tuntas. Gitu. Ayatnya tuntas baru ganti riwayat. Setelah itu ganti ayat. Itu terus. Itu MTQ per MTQ-an seperti itu. Format gitu ya. Apa yang harus dibaca ya untuk ucapan qiraat doa. Nah itu dari itu sebetulnya kok asik nih gitu. Lama-lama cari-cari ternyata sampai juga di ini juga sampai ketemu kitab itu tadi Fathul Barokat oleh Kiai Arwani Kudus. Ini ya Arwani Amin itu masih muridnya Kiai Munawir Krapia. Itu zaman-zaman penjajahan Belanda itu Kiai Munawir itu. Nah, kebetulan ada yang pengajar itu alumnus dari situ. Itu alumnus dari Krapia. Jadi top dah. Itu tahu. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Aduh ya Allah gitu lah. Ada gitu. Itu Mas Herdi. Memang sebagai mbak yang itu tadi yang memang lebih baiknya sampai kepada tahapan bisa hafal sebetulnya karena ya gitu lebih punya dasar yang kuat dari hafalan tidak terlalu ini. Kalaupun baca nggak apa-apa baca tapi buat konsumsi pribadi gitu kita sekedar tahu aja dan tidak sembarangan untuk menerapkan lah gitu. Karena khawatirnya tercampur riwayatnya atau tercampur kalau memang nggak betul-betul hafal ya khawatirnya itu kalau di depan umum untuk orang nanti kacau gitu. Hati-hati. Ya, Mas Herdi gimana Iya kan. Gimana lagi gimana lagi ada lagi. Oh ya, saya ingat kalau dari teman-teman yang kurang kuat di idgham-nya terus ifanya kurang kan, itu paling itu ada contoh misalkan wa minan nasi man yaqulu bi idghamihi bi ghairi hunnatin khalafu sama apa yang kholaf ya atau sebetulnya lebih ada yang lebih dahulu lagi wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim ghishawatun wa lahum bi idghami tanwinihi fil wawi bi ghairi hunnatin itu Imam Khalaf. Idgham tanpa guna ya itu cuma Imam Khalaf saja sedangkan yang lain itu bihunah dengan wawu dengan ya itu loh idghamnya musuh atau ketemu wawu atau ya itu hanya Imam Khalaf saja yang tidak guna tanpa guna yang lainnya dengan guna gitu. Nah, kadang saya tanyain seperti itu ini kamu baca riwayat apa sih gitu kok gak idgham bihunah ini mana ini di kita itu idgham bihunah wawu sama ya itu ya gitu. Ya saya baru ingat ada masalah-masalah seperti itu ya memang lebih kuat di kitanya yang kita pakai sekarang harusnya lebih kuat teori maupun praktiknya terbiasa jadi kayaknya udah biasa nih gitu. Oh iya Mas Herti Insya Allah. terawih kapan? Terawih nanti atau kemarin? Tadi malam udah?
Eh, nanti Kang mungkin malam habis Isya Ya, malam ini. atau curiganya ini habis nonton siaran TV Saudi nih, siaran Masjidil Haram atau Masjid Nabawi nih, kok langgam-langgamnya. Enggak Kang, jadi kebetulan gini saya tuh emang emang suka gitu Kang. Di IG itu kan ada channel-channelnya Haramain. Saya tuh suka suka nonton ini apa namanya video-video imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu Kang. Kalau aku lebih 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 jadul lagi, tahun 2000-an, waktu saya masih SD itu, SD di awal itu ya. Zaman itu yang nayangin kayak gitu-gituan tuh RCTI. Siaran langsung simultan tuh ya, itu RCTI gitu waktu itu. Jadi saya tahu Imam Sudes itu dari zaman-zaman saya masih SD gitu. Ini kok enak, pas saya tidur gitu. Dan itu hanya karena ketika ayah saya nonton malam-malam tengah malam ngajak nonton gituan gitu, tapi nggak tiap hari juga, tiap malam juga, ya, nggak tiap malam gitu. Kadang-kadang diajak nonton sama ayah saya setelah apa acara kita buletin malam RCTI gitu, ya habis itu langsung siaran langsung kayak gitu, gitu nonton itu. Zaman masih Haram, masih bangunan lama ya. Gitu saya masih ingat. Wah ternyata sekarang sudah bangun lagi, tapi masih Imam Sudes, masih sama gitu. Gitu. Saya tahunya dari itu. Saya berarti itu. Lebih jadul lagi kan dari generasi tua gue. Gitu. Sekarang-sekarang lebih ke meneruskan aja. Oh, ternyata ada yang pendatang-pendatang baru nih. Gitu. Gitu. Sip. Oke, gimana gimana? Kalau dari Mungkin saya sudah cukup. cukup ya, saya cukup juga. Ya udah kita tutup ya. Oh ya, kapan lagi? Ya, Kapan lagi Mas Herdi? Kapan lagi? Kapan lagi? Aku masih ingat. insya Allah mungkin hari Kamis Kang. Kamis kapan? Kamis jam 6 lagi mungkin, insya Allah. Jam 6 pagi gini ya. Ya, Oke, habis subuh ya. Oke, kalian lah. Kalian seger-segernya. Oke, sip. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim. bagi Kamis berikutnya. Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang, izin live ya.